Pertama-tama saya ucapkan terima kasih telah menunggu meskipun agak lewat. Saya sangat apresiasi sekali untuk sahabat-sahabat semua, para teman-teman semua yang telah menunggu bersabar. Saya mohon maaf ya karena saya datang agak terlambat. Aman. Ada acara juga. Oke. Dean Koontz. Nah, beliau ini sangat terkenal akan buku ini, apalagi setelah adanya COVID. Ini pada tahun 1981. Novel ini ibaratnya sebuah novel, di mana di chapter 39 dari buku ini, Koontz menulis tulisannya sangat menarik, bahwa dia katakan ada sebuah lab itu yang berlokasi di Wuhan, di mana di situ ada virus yang ada, namanya Wuhan 14 pada saat itu. Luar biasa. Jadi waktu mereka ibaratnya mencocokkan, ini sangat terkenal akan postingan ini karena berhubungan dengan COVID. Jadi orang menduga bahwa ini adalah COVID-19 ya waktu itu. Ini ditulis tahun 1981. Oke. Nah, ini ada juga dari Dr. Michael Greger. Nah, Dr. Michael Greger ini dia pernah berbicara tentang pada suatu saat akan ada pandemik yang akan terjadi, dan kita semuanya itu akan diisolasi di rumah. Oke. What's going on, everybody? This is Klaus from Plant Based Nutrition 8, Dr. Greger's speech that I found online, which I found particularly relevant to the coronavirus. Jadi pada tahun 2008 dia ini telah membahas bahwa ke depan nanti kalau gaya hidup kita seperti ini akan ada pandemik yang terjadi dan kita itu hanya akan tinggal di rumah. Ingat, ini tahun 2008. Okay. Pandemic now because he talks about toilet paper. The speech. So let me know down below. My intention today was just to focus on primary prevention, getting to the root cause. But with the unprecedented spread of this truly unprecedented virus, it is important that everyone be prepared for the next influenza pandemic. So let me just throw out some resources. The CDC has set up an excellent pandemic preparedness website, pandemicflu.gov. If you click across here, you will find pandemic preparedness checklists for businesses, schools, communities, faith-based groups, all the way down to individual and family preparation, which really focuses on getting everyone right now to stockpile weeks of essential supplies to shelter in place during a pandemic, isolating ourselves and our families in our homes until the danger passes. The U.S. Department of Homeland Security is now using as a key planning assumption that the jadi ibaratnya seperti udah ada apa ya, boleh dikatakan ada clue ini pada tahun 2008. Nah, ini juga tahun 2015 Bill Gates tahun 2015 sempat warning bahwa akan adanya pandemic. The impact of a huge epidemic like a flu epidemic would be phenomenal because all the supply chains would break down. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. We're not ready for the next epidemic. The impact of a huge epidemic like a flu epidemic. Oke, jadi Bill Gates juga sempat warning di tahun 2015 ya. Jadi tadi ada tahun 2008, 1981, baru 2015. Nah, ada yang menarik lagi. Jauh sebelumnya. Oke, jauh sebelumnya. Kalau tadi ada Bill Gates, Dr. Greger, dan juga Notes. Nah,
Ada juga seorang penulis ya, namanya Ellen G. White. Dari ini amarannya dari tahun 1898. Wah, tentang apa itu? Mari kita lihat. Terkait tentang hewan penyebab penyakit. Nah, tulisannya ini tertulis di dalam buku yang namanya Counsels on Diet and Foods. Jadi mungkin kalau sebagian orang yang mungkin belum mengetahui tentang Ellen G. White ini, beliau merupakan salah satu autor buku terbanyak penerjemahannya di seluruh dunia, autor wanita yang paling banyak. Beliau menulis banyak sekali buku tentang kesehatan, tentang pendidikan, rumah tangga, dan tentang kerohanian juga. Nah, salah satu tulisan yang dia tulis di tahun 1898 ini sangat menarik, yang ada di dalam buku Petunjuk Diet dan Makanan, atau yang sekarang sudah lebih dimodifikasi, lebih dikompil lagi dalam buku Membina Pola Makan dan Diet. Nah, apa tulisan yang dituliskan oleh Ellen G. White ini? Oke, mari kita cerna, dan ada hubungannya dengan vegan atau enggak nih. Di chapter 22 dari buku Membina Pola Makan dan Diet. Nah, bagian ketiga. Oke, jadi katanya ini, kutuk Allah telah menimpa bumi ini, dengan sendirinya menimpa dunia binatang dan semua daging. Manusia menderita akibatnya. Mereka telah bertindak melawan hukum Allah. Binatang juga menderita akibat kutuk itu. Oke, sebagai informasi juga kalau ada yang belum, mungkin baru pertama kali mendengar tentang Ellen G. White. Jadi Ellen G. White ini saya percayai ini dia mendapatkan ilham tentang, atau mendapatkan terang tentang kesehatan dan banyak sekali berhubungan dengan rumah tangga dan pendidikan dan sebagainya. Nah, salah satu yang dia dapat ilhamkan itu tentang ini, dengan pola makan ataupun berhubungan dengan topik kita vegan ini dan penyakit. Jadi katanya kutuk Tuhan, kutuk Allah telah menimpa bumi ini dan dengan sendirinya menimpa dunia binatang dan semua daging. Manusia menderita akibatnya. Mereka telah bertindak melawan hukum Allah. Binatang juga menderita akibat kutuk itu. Jadi karena kita tahu ya bahwa dunia ini sudah tidak sempurna lagi, dunia sudah berdosa, termasuk hewan juga telah dikutuk dan semua daging. Dan kita menderita, manusia menderita akibatnya. Oke. Tulisan lanjutannya, penyakit hewan membuat makanan daging satu hal yang berbahaya. Wow. Tahun 1898 ini mengatakan bahwa makanan daging satu hal yang berbahaya. Kutuk Tuhan menimpa bumi manusia, binatang, dan ikan di laut, katanya. Sementara pelanggaran itu hampir menjadi universal, kutuk itu akan diizinkan menjadi luas dan dalam seperti pelanggaran. Jadi akan semakin luas dari kutuk dosa itu, termasuk hewan yang telah rusak, dan akibatnya juga itu akan semakin luas, katanya. Oke. Tulisan selanjutnya. Nah, ini dia. Penyakit menyerang tubuh melalui makanan daging. Ini sudah diamarkan ya dari tahun 1898. Penyakit menyerang tubuh melalui makanan daging. Daging bangkai binatang yang sudah ketularan penyakit itu dijual di pasar. Tentu saja penyakit itu menulari manusia. Wah, jadi katanya dari tahun 1898 ini, Ellen G. White telah katakan bahwa penyakit itu menyerang tubuh melalui makanan daging. Jadi akan ada penyakit yang menyerang tubuh kita melalui apa yang kita makan, yaitu daging ya, daging hewan ini. Dan di mana daging itu, daging bangkai binatang yang sudah ketularan penyakit itu dijual di pasar. Tentu saja penyakit itu menulari manusia. Boleh kalau kita korelasikan ya, dengan COVID misalnya. Awal mula COVID itu kalau kita tahu berawal dari mana? Berawal dari pasar ya. Saya tidak katakan bahwa
yang dikatakan ini adalah penyakit COVID. Tapi ya karena hewan biasa dijual itu di pasar dan itu merupakan sumber apa? Sumber penyakit. Terlebih di sini ditulis adalah penyakit itu menulari manusia. Jadi boleh dikatakan bahwa akan ada makanan yang dijual di pasar, daging ya, yang kalau kita makan itu bisa mendapatkan penyakit dan penyakit itu bisa menulari satu sama yang lain. Kalau kita lihat mungkin hampir-hampir sangat relevan ya ketika kita berbicara tentang COVID. Oke. Nah, ini ada sebuah video. Oke. Kita next saja. Nah, kalau kita lihat epidemik terburuk yang pernah terjadi di dunia ini. Oke, bukan hanya COVID ini saja ya, epidemik terburuk yang pernah terjadi di dunia ini. Dari tahun 1967 itu ada terjadi di Uganda ya. Kita lihat itu Marburg. Baru 1976 ada Ebola. Baru ada Nipah tahun 1999, ada SARS tahun 2022, ada flu H5N1, flu burung dari Cina ya, berasal dari ayam, MERS, dan sebagainya, sampai yang terakhir ini adalah apa? COVID-19. Kalau kita lihat, the worst epidemic yang terjadi sepanjang sejarah ini saya ambil dari WHO, semuanya ini berasal dari apa? Dari hewan. Dari binatang, dari hewan, yang sebenarnya sangat relevan dengan apa yang ada di tulisan dari Ellen G. White tadi. Oke, tulisan selanjutnya. Nah, jadi katanya diamarkan bahwa Tuhan akan membawa umatnya kepada satu posisi di mana mereka tidak mau menjamah atau mencicipi daging binatang yang mati ataupun bangkai ya. Dalam waktu yang singkat dari tahun 1898 itu, susu sapi juga akan dibuang dari daftar makanan umat Allah yang menurut segala hukumnya. Dan dalam waktu yang singkat tidak akan aman lagi menggunakan sesuatu bahan makanan yang berasal dari hewan atau dari binatang. Jadi sebenarnya sudah diamarkan dalam buku ini ya, buku dari Ellen G. White ini dari 1898 bahwa dalam waktu yang singkat sejak saat itu sudah tidak akan aman lagi. Kita akan apa? Mencicipi makanan apa? Makanan dari hewan, bahkan susu sapi dan telur, keju dan sebagainya itu juga harus dilengsarkan atau harus dibuang. Nah, kalau kita tahu pada saat ini tipe makanan seperti apa itu sangat cocok dengan kalau kita bilang adalah vegan. Ya. Oke. Nah, ini sangat waktu awal-awal vegan ada salah satu dokter yang terkenal, bisa lihat di Google ataupun di YouTube ya, Dr. Dasat Muljono. Beliau seringkali sangat memberi pandangan yang positif terhadap plant-based diet ataupun vegan. Jadi waktu awal-awal itu beliau sebenarnya telah awal-awal COVID ya, beliau sebenarnya telah menganjurkan untuk pola makan nabati atau vegan ini sebenarnya bisa menangkal COVID salah satunya. Oke, mari kita dengar. Ini audio sebenarnya, suara dari Dr. Dasat Muljono. Jadi yang penting diketahui, kena COVID jangan kita terlalu takut. Karena 80-90% orang kena COVID, dia akan sembuh dan nantinya membentuk kekebalan tubuh ya. Sehingga nggak terkena lagi, kasus yang terkena lagi itu sangat sedikit. Tapi yang kita takutin itu orang kena COVID menjadi buruk keadaannya, yang diduga karena terjadi reaksi kimia yang disebut cytokine storm. Nah, dari penelitian yang udah ada,
ya dari kasus-kasus yang sudah terjadi di Cina dan di negara-negara lain, cytokine storm itu sebabnya apa? Satu, karena penderita itu enggak makan yang sehat ya. Jadi diduga kalau seseorang memakan plant-based diet, kemungkinan cytokine storm itu menjadi jauh lebih kecil. Bahkan menurut peneliti di Cina belum ada pasien yang meninggal atau belum ada pasien COVID yang dirawat yang plant-based diet. Ya, itu suatu kabar yang sangat luar biasa. Yang kedua, cytokine storm ini bisa dipicu juga dengan pengobatan yang salah. Ya, beberapa obat tertentu kalau dimakan malahan bisa menimbulkan cytokine storm. Maka itu jangan kita so jago self-medicated ya. Kalau bukan dokter atau yang mengerti benar-benar, jangan coba-coba main beli obat online dan gitu, coba obatin sendiri. Ketiga, kita pelajari kasus-kasus yang kematian ya, terutama yang ada di Indonesia. Kasus misalnya dokter muda bisa meninggal, kenapa? Saya pelajarin mereka panik ya. Panik, sama kecewa, sama sakit hati dan segala macam lah. Pokoknya dalam kondisi yang kurang baik gitu. Karena ditolak mau ke rumah sakit, akhirnya meninggal paginya. Jadi kalau salah satu pencegahan cytokine storm itu, kita nggak boleh panik, nggak boleh marah, nggak boleh kecewa, nggak boleh sedih. Jadi juga kadang-kadang mereka yang dirawat di rumah sakit rujukan, mereka sangat menderita, sangat depresi, diperlakukan tidak dengan baik karena mereka kebanyakan juga yang meninggal bukan orang yang tidak mampu ya, orang yang cukup mampu. Biasanya sanggup bayar masuk rumah sakit private. Nah, sekarang masuk rumah sakit rujukan diperlakukan begitu, mau pulang nggak bisa, diisolasi segala macam. Akhirnya hari ketiga, keempat, kelima memburuk keadaannya karena saya duga karena cytokine storm, karena marah-marah, kurang tidur ya. Nah, itu bisa menimbulkan hal tersebut. Nah, juga makanan yang diberikan di situ juga bukan plant-based diet, mungkin makanannya asal adanya aja juga, mungkin kekurangan minum air juga ya karena lagi keadaannya panik, sedih segala macam. Jadi penting sekali. Jadi saya nggak menganjurkan pasien kita kalau Ya, oke. Jadi intinya sebenarnya itu ya, ternyata makanan plant-based diet ini atau vegan pada saat ini itu sangat sangat superior lah boleh dikatakan, atau sangat membantu untuk contoh tadi seperti yang dikatakan oleh Dr. Dasat Muljono. Oke, ini ada ayat Alkitab, saya next saja. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau tadi itu kita berbicara tentang penyakit infeksi, ya, penyakit infeksi atau kita kenal dengan communicable disease. Nah, bagaimana dengan apa sih yang menyebabkan 10 top penyebab kematian yang terjadi di ya. Nah, ini di dunia dan di Indonesia, kematian yang 10 penyebab penyakit yang paling banyak. Kalau kita lihat ini yang warna biru ini, nah, ischemic heart disease, stroke, chronic obstructive pulmonary disease, Alzheimer, dan semuanya ini diabetes mellitus. Ini adalah semua penyakit yang paling banyak yang dimiliki oleh orang yang sebenarnya kita bisa cegah melalui makanan kita. Dan yang biasanya penyakit-penyakit ini berhubungan dengan pola makan hewani. Nah, sangat miris ya kalau kita lihat di Indonesia, 10 penyebab kematian di Indonesia yang paling tinggi itu pertama adalah stroke. Wah, kita tahu bersama ya, stroke itu akibat dari ada plak pecah pembuluh darah di otak. Dan kalau kita lihat itu pasti ada hubungannya, mayoritas ada hubungannya dengan apa yang kita makan. Ini dia penyebab stroke nih.
Nah, itu pasti ada hubungannya dengan lemak dari hewani. Oke, ini juga dari World Health Organization atau WHO ya, 17,7 juta orang itu meninggal setiap hari itu karena penyakit jantung. Itu membunuh sekitar 31% dari kematian global yang ada. Pembunuh nomor 1 di dunia adalah penyakit jantung. Di mana kalau kita lihat lebih dalam lagi, penyebab utamanya adalah bagaimana itu pasti ada hubungan dengan konsumsi dari animal products. Dan justru reverse untuk menyembuhkannya, salah satu treatment adalah dengan pola makan vegan. Ya, inilah sebenarnya penyakit yang telah diamarkan. Mau penyakit dari penyakit infeksi, penyakit dari non-communicable disease dan communicable disease, penyakit seperti stroke dan sebagainya, itu ada hubungannya dengan hewan, yang dimana sebenarnya sudah diamarkan dari sebelum-sebelumnya bahwa dari hewan itu dapat menyebabkan penyakit bagi kita, entah itu penyakit infeksi maupun penyakit tidak menular atau penyakit kronik seperti ini. Nah, dari WHO data 2014 menyatakan bahwa 71% dari total kematian di Indonesia disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Dan dari gaya hidup yang tidak sehat itu sebenarnya yang paling besar adalah salah satunya dari makanan. Dan itu berhubungan dengan makanan hewani. Oke. Nah, contoh ya, kita lihat faktor risiko dan beban biaya akibat penyakit tidak menular atau penyakit kronik. Ini ya, penyakit paling tinggi di Indonesia penyebab kematiannya. Pertama, yang keempat terbanyak itu makanan berlemak. Nah, kita tahu ya, makanan berlemak itu salah satu yang paling besar juga itu dari hewani. Sorry. Baru yang berikutnya, kurang makan sayur dan buah, itu paling tinggi sekitar 93,6%. Baru makan makanan dengan perasa atau micin dan sebagainya. Jadi makan akibat makanan lemak itu masih sangat tinggi faktor risiko dari penyakit tidak menular yang sebenarnya sudah diamarkan sebelumnya. Oke, sama seperti ini juga ya, jantung koroner. Penyakit jantung koroner intinya adalah karena lemak. Nah, ada sebuah penelitian ya, jurnal dari The Permanent Journal tahun 2013. Bagi mereka yang meat eater atau masih pemakan daging, seperti inilah pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya seperti ketutupan atau ada plak. Ya. Baru yang vegetarian yang masih mengkonsumsi akan telur, susu, dan keju sudah ada beberapa dari plak yang disebabkan dari animal products ya. Baru yang plain based ataupun vegan, ya saya tidak katakan tidak ada ya, tapi saya katakan tetap ada, tapi resikonya sangat rendah untuk penyakit jantung. Ini dia. Oke, saya ingin mengutip dari satu buku di Alkitab, satu ayat di Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Mungkin saat ini kita merasa bahwa gaya hidup kita itu fine-fine aja gitu. Seperti contoh dari makanan ya, dari eksploitasi hewan untuk dijadikan makanan mungkin tidak terlalu berdampak
dalam kehidupan kita. Tapi sebenarnya bisa saja itu justru menuju maut. Jadi kita harus perhatikan akan apa gaya hidup kita. Nah, oke, maka akhirnya jadi tulisan dari Ellen G. White tahun 1890-an itu baru kita ibaratnya bisa kena ya untuk saat ini. Nah, contohnya seperti ini, sudah diamarkan dari dulu ya. Ini saya ambil dari Indoson.id, warga Jepang mulai berburu makanan vegan. Apakah karena mereka kapok makan daging? Ya, jadi orang juga sudah mulai melek saat ini ya. Nah, fake meat on the menu as China reopens restoran. Jadi restoran-restoran di Cina sekarang sudah buka kembali, tapi mereka menggunakan namanya fake meat atau daging buatan, atau ibaratnya kelihatan seperti daging padahal itu adalah dari nabati. Karena apa? Karena sebenarnya mereka sudah trauma dari makanan hewani. Di Inggris 300 dokter argu untuk menjadi vegan karena mencegah pandemik yang lain lagi akan datang. Jadi bisa saja akan terjadi pandemik yang lain lagi kalau kita masih mengkonsumsi akan apa, atau masih mengeksploitasi hewan untuk dijadikan makanan kita. Karena berdasarkan sejarah tadi ya, the worst pandemic semuanya itu berasal dari hewani. Tidak ada yang pandemik karena brokoli, tidak ada pandemik itu karena kedelai, semua itu karena dari produk hewani. Euronews, the best way to prevent future pandemic like coronavirus adalah stop eating meat and go vegan. Wah, luar biasa. Cegah virus corona, warga Cina dan Hong Kong beralih makanan vegan. Oke, tulisan yang terakhir yang ingin saya sampaikan dari Ellen G. White sendiri, dia katakan jangan mencabut nyawa makhluk hidup untuk menjaga akan kelangsungan hidup kita atau kelangsungan hidup orang Kristen. Jadi sebenarnya kita tidak perlu untuk membunuh hewan untuk dijadikan makanan ataupun dijadikan apapun itu untuk kita itu. Kita tidak perlu untuk menjaga kelangsungan hidup dengan mencabut nyawa makhluk hidup. Bahkan justru bisa menjadi penyakit bagi kita. Entah itu penyakit kronik ataupun penyakit infection disease. Oke, saya rasa itu aja yang mungkin bisa saya sharing. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita sharing bersama. Ya, terima kasih ya untuk narasumber kita untuk presentasi pada malam hari ini. Jadi itu semua sudah diamarkan bahkan sudah dari tahun 1800-an ya. Ya. Dari tahun 1800-an, itu satu jangka waktu yang sudah sangat lama. Oke, saat ini kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Dan saya lihat di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Bagi saudara-saudara yang mau bertanya boleh menuliskannya di kolom chat. Bagi pemirsa juga yang ada di menyaksikan lewat page Facebook dapat menuliskannya di kolom komentar, dan bagi Anda yang mendengarkan lewat radio dapat mengirimkan kepada kami pertanyaannya lewat nomor WhatsApp 0823 9533 772. Baik, kita akan masuk pada pertanyaan yang pertama. Saya ingin untuk mengetahui menu makanan vegan yang memenuhi gizi. Kira-kira makanan vegan seperti apa yang memenuhi kebutuhan gizi? Dipersilakan pada narasumber. Oke. Mungkin saya akan ambil sekali lagi ya, tidak
Oke, tidak bosan-bosannya saya ingin menyampaikan, sebenarnya kita tinggal ikuti saja dari petunjuk makan pemerintah yang sudah berikan kepada kita, yaitu namanya isi piringku. Jadi saya tidak di-endorse untuk mempromosikan akan isi piringku ini ya, tapi saya sangat suka sekali untuk mempromosikan akan ini, karena menurut saya sebagai orang Indonesia, kita sebenarnya sudah memiliki makanan petunjuk yang sudah sangat sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, makanan vegan apa? Jadi kalau kita lihat ya, dari isi piringku ini, kita sebenarnya tinggal mengikuti ini aja. Dan ini resmi dari pemerintah ya, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kalau teman-teman tahu dulu, dikenal 4 sehat 5 sempurna. Tapi karena seiring berkembangnya pengetahuan sains ya, ternyata 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak terlalu sehat dan tidak sempurna. Jadi direkap lagi, dijadikan namanya, biar lebih gampang kita namanya isi piringku. Nah, kalau kita lihat isi piringku ini ya, inilah makanan vegan menurut saya yang terbaik yang bisa kita ikuti. Oke, saya akan terangkan pelan ya. Jadi setengah dari porsi kita, ibaratnya saya tidak akan menerangkan menu, tapi saya akan menunjukkan prinsipnya agar supaya mau apa saja itu kita bisa ikuti itu. Jadi setengah porsi dari makan kita itu harus berisi buah dan sayur. Oke. Nah, buah dan sayur itu terdiri dari berapa banyak porsi. Nah, ini sesuai dengan porsi yang ada di sini ya. Ini ada 2/3 itu sayuran, dan 1/3 dari setengah itu adalah buah-buahan. Prinsip utamanya adalah kita jangan lupa ya untuk variasi. Jadi semua mengandung vitamin dan nutrisi yang berbeda-beda. Jadi sangat penting kita contoh makan sayur itu harus variasi. Jangan contoh orang Manado paling suka cuman kangkung. Setiap hari kangkung aja terus. Ya memang bagus juga, maksudnya bagus nutrisi dan vitamin dari kangkung. Tapi yang kita cuma dapat dari satu nutrisi itu, sedangkan ada banyak variasi dari sayur yang lain yang kita butuhkan vitaminnya. Intinya adalah kalau dari segi porsi ini 2/3 dari setengah dan variasi. Variasi semua, buah-buahan juga variasi, jangan cuma pepaya terus. Bisa ganti-gantian, meskipun buah simpel-simpel, pisang, nanas. Kalau ada musimnya, musim rambutan ya makan saja rambutan secukupnya. Musim durian, makan aja durian nggak apa-apa, tapi secukupnya pada musimnya. Intinya adalah variasi dan seimbang. Makanan plant based. Seperti makanan pokok, kita jangan selalu nasi aja. Kita bisa ganti dengan ubi, bisa ganti dengan jagung, bisa ganti dengan dari gandum, sagu dan sebagainya. Intinya adalah variasi. Nah, mungkin menjadi pertanyaan adalah di bagian lauk pauk ini. Lauk pauk mungkin ini pemerintah kasih kita ada 2 pilihan ya. Lauk pauk ini mengandung protein. Nah, protein itu yang kita ketahui bisa kita dapat dari 2 jenis ya, protein hewani dan protein nabati. Nah, kalau saya menganjurkan untuk marilah kita memilih protein dari nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan yang lain, kacang Brenebon, kacang hijau dan sebagainya. Itu adalah sumber protein. Kalau lauk pauknya di sini kita ganti dengan lauk pauknya nabati, maka isi piringku ini secara keseluruhan sudah menjadi apa? Menjadi vegan. Dan sudah seperti itu. Tinggal kita repeat setiap hari, setiap kali kita makan. Mungkin itu secara umumnya itu. Ya, oke. Terima kasih. Jadi dia punya prinsip umum seperti itu ya. Menu bisa kreasikan sendiri. Menu mau menu apa saja sekarang itu sudah bisa dirasakan dalam bentuk vegan. Istilahnya veganize gitu. Ada yang mungkin nanti pertemuan berikut saya ingin share tentang transition food atau makanan-makanan transisi dan makanan-makanan pengganti. Contoh, saya
masih suka makan telur. Kira-kira apa yang bagus untuk menggantikan telur? Menu seperti apa yang cocok untuk menggantikan telur? Saya masih suka makan daging. Kira-kira apa yang harus diganti? Yang mungkin rasanya hampir sama, tapi bahannya sudah dari nabati. Seperti itu. Nanti mungkin pertemuan berikut kita bisa kasih swab atau pengganti. Makanan penggantinya itu seperti apa? Iya. Oke, jadi jangan lupa untuk tetap menyaksikan Bincang Vegan karena kita akan Yep. perlu diketahui juga narasumber kita ini hobi masak. Saya lihat dari konten-konten YouTube-nya hobi masak. Jadi iya kan? Ya, nanti kita Jadi, bisa share juga resep-resep menunya. Jadi kita setiap hari Kamis kita akan berbincang-bincang tentang vegan. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Halo, kira-kira seberapa buruk ikan untuk dikonsumsi sebagai bahan makan? Pertanyaan kedua, apakah semua makanan vegan berarti mentah? Terima kasih. Oke. Ya, dipersilakan. Yang pertama dulu ya, seberapa buruk ikan? Kalau saya pingin tanya balik sebenarnya, seberapa penting kita harus makan ikan gitu? Ya, seberapa penting kita harus mengkonsumsi ikan? Atau pertanyaan yang lainnya, kenapa saya harus mengkonsumsi ikan? Kalau misalnya saya bertanya langsung kepada yang bertanya dan mungkin bisa merespons, apa alasan dari yang saudara yang bertanya, apa alasan saudara ingin mengkonsumsi ikan gitu? Kenapa? Mungkin boleh Kalau silakan. ingin di chat, ya atau brother, kita kan dari posisi awam ya. iya. Dari itu terbiasa dengan ikan. Sudahlah daging kalau kita advent nggak terlalu kan. Tapi ikan ini ya kita konsumsi dari kecil sampai kita besar. Dan itu udah jadi satu kebiasaan. Dan untuk meninggalkan itu bukanlah satu hal yang mudah ya. Tapi saya bukan bicara susah atau gampangnya meninggalkan ikan. Saya cuma ingin tahu bahwa kenapa ikan jangan dimakan gitu. Saya ingin tahu ya. Seperti itu. Iya, oke. Mungkin boleh dikonfirmasi berasal dari daerah mana, Brother Dolphin? Ya pendeta, kita di Suan ini. Suan. Air Madidi. Air Madidi. Oke, siap. Orang Manado dari. Oke, siap. Terima kasih dari Suan sudah berpartisipasi. Silakan bagi narasumber. Oke, saya lagi mencari kutipan dari yang kutipan tadi sebenarnya sudah ada juga ya. Bagaimana ikan mencemari, sudah tercemar juga. Bentar. Oke. Sebentar ya. Nah, ini. Oke, penyakit hewan membuat makanan daging satu hal yang berbahaya. Kutuk Tuhan menimpa bumi, manusia, binatang, dan ikan di laut. Kalau dari segi berbahaya sih, kalau yang secara yang saya tahu itu adalah merkuri ataupun logam berat yang membuat ikan itu jadi berbahaya. Tapi sebenarnya nanti mungkin pertemuan berikut lagi saya akan menggali khusus lebih tentang ikan ini. Tapi yang menjadi pertanyaannya sebenarnya kenapa saya harus mengkonsumsi ikan kan ya. Nah, kenapa saya harus mengkonsumsi ikan? Mungkin kebanyakan orang akan menjawab bahwa ikan itu mengandung protein juga. Karena sama dengan isi piringku tadi, ikan itu termasuk lauk pauk untuk protein. Ya, dan protein yang terbaik itu bukanlah berasal dari tumbuhan atau dari hewan. Selain itu, ikan juga mengandung kolesterol ya. Ikan juga mengandung kolesterol. Karena kenapa? Karena
ibaratnya ikan ini masih memiliki hati atau empedu lah. Sedangkan kolesterol itu dibentuk di hati. Tumbuhan itu tidak ada tumbuhan yang mengandung kolesterol sama sekali. Boleh dilihat tidak ada tumbuhan yang mengandung kolesterol. Karena kenapa? Karena kolesterol itu hanya dibentuk di hati. Dan hewan, animal termasuk ikan itu memiliki kolesterol. Karena kenapa? Karena memiliki organ pembentuknya. Manusia, kenapa manusia itu sebenarnya tidak memerlukan kolesterol dari luar seperti daging ataupun ikan? Karena manusia memiliki hati, ya kan? Organ hati. Dan organ hati itu membentuk kolesterol. Jadi kolesterol itu sudah cukup di dalam tubuh kita yang dibentuk oleh hati. Jadi kita sebenarnya tidak perlu lagi mengkonsumsi ikan, mengkonsumsi daging, karena itu melipat gandakan kolesterol juga bagi tubuh kita. Sedangkan tumbuhan itu tidak memiliki kolesterol. Karena tumbuhan itu tidak memiliki hati, ya kan? Nah, kalau kita lihat sejarah atau data statistik menunjukkan bahwa penyakit pembunuh terbesar di dunia adalah penyakit jantung. Sekitar 17 juta orang. Itu salah satunya dari kolesterol, dan bisa juga itu dapat dari ikan. Nah, salah satu juga poin kenapa kita harus mengkonsumsi ikan, mungkin karena kita ingin mendapatkan omega 3, ya kan? Nah, ada omega 3 di ikan. Pertanyaan saya, ikan dapat omega 3 dari mana? Ada yang bisa jawab ikan dapat omega 3-nya dari mana? Nah, ikan itu mendapatkan omega 3 dari alga ya, atau rumput laut yang kecil, tanaman basicnya. Nah, sedangkan ikan itu tidak menghasilkan omega 3. Jadi ikan kecil mengkonsumsi akan tanaman, vegetable laut yang kecil-kecil, gangga dan sebagainya. Baru ikan kecil akan dimakan oleh ikan yang lebih besar lagi akan dimakan oleh yang lebih besar. Makanya ikan yang besar seperti ikan salmon dan sebagainya mengandung omega 3. Padahal sumber utama omega 3 itu bukan dari ikan itu sendiri, tetapi justru dari tanaman laut. Kenapa kita nggak langsung aja mengkonsumsi akan rumput laut misalnya? Dan untuk omega 3 kita itu tidak harus ambil dari ikan, karena dari tumbuhan pun, seperti mungkin beberapa saat yang lalu kita sempat bahas tentang omega 3 dari chia seed, tanaman chia seed, dan juga dari flaxseed, itu mengandung omega 3 yang bisa kita konsumsi. Dan selain itu kita harus membunuh kan ikan tersebut sebelum kita mengkonsumsi. Dari segi etik, kita sebenarnya tidak tega untuk melakukan hal tersebut. Selain dari segi penyakit tadi sudah disarankan, dari segi nutrisi, tidak ada nutrisi yang kita harus butuhkan dari ikan untuk kita. Semua nutrisi yang ada di ikan itu ada di tumbuhan, kita bisa penuhi gitu. Baru dari segi etik pun. Nah, cuman memang masalah yang paling berat adalah kebiasaan. Saya ingin share bahwa saya tidak menjadi vegan dari lahir ya. Saya mengalami proses. Saya paling suka makan ikan, apalagi Manado ya, ikan bakar dan sebagainya. Tapi setelah saya pelajari, saya tidak membutuhkan ikan sebenarnya. Dan yang paling sulit saya tinggalkan dari jenis makanan yang ada itu memang ikan. Karena apa? Karena sudah membentuk, sudah menjadi istilahnya, sudah menjadi kebiasaan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melepaskan. Kita bisa untuk melepaskannya. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya jawab untuk saat ini. Oke, ya, terima kasih Brother Beto. Jadi sebenarnya ada beberapa alasan ya, bukan hanya dari segi kesehatan saja, tetapi dari segi, bahkan ada yang bilang dari segi global warming ya. Iya, betul sekali. Menjadi
Dari global warming, bahkan tahu nggak, sampah yang paling banyak di laut, sampah plastik, itu bukan dari tas plastik atau bukan dari sedotan, itu sangat sedikit sekali. Sampah paling banyak di laut itu justru dari penjaringan ikan. Lebih dari 50% itu sebenarnya dari penjaringan ikan. Nah, karena kenapa? Karena orang pingin masih mengkonsumsi ikan kan, itu bisa menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat tinggi. Itu kalau dari segi lingkungan juga. Iya. Ada satu lagi yang saya pikir saya pernah dengar adalah, ya, bisa katanya kalau sudah di sorga ya sudah jadi vegan kita. Jadi kita latihan dari sekarang. Ya, Oke, terima kasih. Saya rasa juga seperti itu. Baik, ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Gerson. Ada kutipan Ellen White mengenai hewan, asalkan dipelihara kita sendiri dengan baik dan diberikan makanannya yang sehat, boleh dikonsumsi. Ada tanda tanyanya. Iya, oke. Ya, saya pernah baca akan kutipan itu. Tapi kalau kita baca kutipan dari buku dari Ellen G. White ya, yang saya kutip tadi itu dari 1898. Nah, tulisan-tulisan sebelumnya. Jadi Ellen G. White ini kalau lihat dari sejarahnya, dia sebenarnya sekitar 30 atau 31 tahun baru dia convert menjadi benar-benar mempraktekkan akan health reform ini. Jadi ada masa yang sangat panjang. Itulah masing-masing pribadi orang ya. Nah, kalau mau dilihat tulisan-tulisan sebelum 1894 ke bawah itu dia masih mengkonsumsi produk hewani juga, bahkan masih mengkonsumsi akan hewan juga, yang penting dipelihara dan sebagainya. Tapi kalau di tulisan yang terakhir, jadi tulisan 80-an ke atas, 1894 ke atas, itu dia sudah memang reform. Nah, dan di situ bahkan dia katakan seperti tulisan tadi, bahkan telur, susu, keju ke depannya itu sudah tidak layak lagi. Nah, mengisyaratkan bahwa mereka pada waktu dia menuliskan sebelumnya itu mereka masih mengkonsumsinya, tapi diamarkan. Oke, saya cari kutipannya, bahwa kedepannya nanti itu sudah tidak akan aman lagi itu tulisannya. Oke, sebentar ya. Ini dia mungkin. Oke. Ini udah ditulis dari 1901. Ini yang saya katakan ketika 1894 ke atas dia udah reform. Memang benar-benar reform. Nah, dia katakan, the time will soon come when there will be no safety in using egg, penggunaan telur, milk, susu, cream, or butter, because disease in animal is increasing in proportion to increase of wickedness among men. Jadi setelah 1901 dia katakan bahwa memang ke depan, boleh dikatakan ke depan itu akan menjadi vegan gitu. Meskipun mereka sebelumnya itu masih mengkonsumsi telur, susu, tapi yang memang dihasilkan di pekarangan mereka sendiri. Tapi dia katakan ke depan itu sudah tidak aman. Dan kapan itu ke depan? I think ke depan itu yang dia maksudkan adalah saat ini, sekarang itu. Dari 1901. Jadi mungkin tulisan itu memang benar ada, tapi tulisan-tulisan sebelum tahun 1894. Mungkin itu yang bisa saya bagikan ya. Atau mungkin ada tambahan dari yang lain. Oke. Terima kasih. Baik, Pak Gerson, terima kasih. Ya, ada mungkin yang mau menanggapi secara langsung atau mau bertanya secara langsung, kami berikan kesempatan. Masih ada sedikit
waktu. Kami berikan kesempatan. Jadi kita pada saat ini kita berbincang-bincang tentang vegan. Oke. Sepertinya sudah tidak ada ya. Baik. Boleh, Pastor. Tapi saya oke. nggak menyalakan video karena kondisinya memang demikian sini. Bisa? Oke, siap. Saya mau tanya, bagaimana kalau kita mau vegan? Kan kalau vegan ini kan lebih berat ya kalau kita kebiasaan selera yang sudah terbiasa makan ikan, daging boleh lah, tapi ikan dan telur, apalagi kehidupan di kota Jakarta dan sekitarnya. Nah ini kan kalau vegan ini harus seimbang ya, paling tidak 5 macam, baik warna dan tidak hanya kangkung saja. Tetapi yang bagaimana untuk menyiasati kalau kita hidup ya hanya cukup saja dengan keuangan cukup, tapi kita minat tinggi untuk vegan, untuk menyiasatinya, apakah bisa? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gerson. Jadi bagaimana siang ini? Oke, Ya. maksudnya bagaimana menyiasati dalam... Jadi dana kurang tapi mau niatnya tinggi mau jadi vegan. Oh, oke. Karena kadang katanya mesti beli kacang inilah, beli ini dan itu dan lain Ya, sebagainya. buah pun kan tidak boleh hanya 1 macam atau 2 macam. Ya. Biasanya kan kita hanya pepaya atau pisang. Nah ini Dan sudah semua. budaya. Oke. Yang tahu saya ada beberapa warna begitu. Terima kasih. Oke. Nah, terima kasih untuk Pak Gerson ya soal yang memberikan pertanyaan. Nah, ini yang menjadi sebenarnya apa ya? Mungkin miskonsepsi menurut saya ya, bahwa sebenarnya kita itu tidak harus menjadi vegan baru harus mengkonsumsi makanan yang bervariasi. Jadi maksudnya seperti ini. Semua orang contoh berdasarkan isi piringku tadi ya. Jadi itu isi piringku itu adalah contoh makanan untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi mau dari kelas paling bawah, mau menengah maupun yang kaya itu idealnya seperti itu. Jadi sebenarnya kalaupun ada yang tidak vegan, dia itu bukan berarti tidak akan makan buah yang beragam dan sebagainya. Jadi untuk makanan, untuk pola nutrisi sebenarnya semua itu harus sama nutrisinya. Yang menjadi pembeda antara mungkin vegan dan yang lain di lauk pauknya. Ketika lauk pauknya itu untuk yang vegan kita hanya mengganti sumber nabatinya, sumber proteinnya ke berbasis nabati. Sebenarnya itu sih poin yang dari vegan pembedanya. Untuk soal sayur, soal buah, soal makanan pokok yang lainnya, itu kita semua harusnya mau vegan non vegan itu harusnya berwarna makanannya dan seimbang. Itu konsepnya. Nah, untuk makanan mahal nih biasanya. Sebenarnya makanan vegan itu lebih simple sebenarnya. Dari entah itu mau dari cara masak ataupun biayanya justru sebenarnya lebih murah. Jadi kan maksud saya begini ya, semua orang itu harus makan nasi ya. Maksudnya makanan pokok. Jadi bukan berarti karena saya bukan vegan, jadi saya makan nasi putih. Oh, karena dia vegan dia makan ubi. Enggak gitu. Mau vegan, non vegan, kita bisa makan ubi, bisa makan itu. Maksudnya kita di posisi karbohidrat, di posisi vitamin, di posisi lemak, kita ini lemak untuk kebutuhan itu kita sama, cuman bedanya di posisi kandungan protein. Nah, kalau protein untuk vegan memilih kandungan protein yang berasal dari nabati. Oke. Saya pernah riset sedikit mengenai makanan vegan ini, khususnya di protein ya kan. Jadi kalau sayur, buah, umbi-umbian,
nasi, beras itu semua mau vegan non vegan itu sudah harga mati sebenarnya ya, harus kita konsumsi. Nah, jadi saya hanya fokus di makanan protein nabati. Contohnya seperti ini. Oke, bisa kelihatan ya. Nah, ini saya coba berdasarkan dari Tokopedia, toko online. Saya coba bandingkan mahal nggak sih sebenarnya makanan nabati ini. Contoh dari produk hewani ya. Contoh ayam potong itu 1 kilo ini berdasarkan per kilogram. Ayam potong 1 kilo sekitar 40, 30-an atau 40.000. Tempe 1 kilo itu hanya 12.000. Babi kalau masih ada yang makan babi 70.000, cumi 77.000, ikan teri Medan 90.000, ikan tuna 90.000 per kilo, kambing 115, udang 138, sapi 150 per kilo. Tapi produk nabati, tempe 12.000 per kilo, edamame, kacang edamame 19.000 per kilo, tahu 20.000, jamur tiram, kacang hijau 26.000, kacang merah 32.000, kacang campur mixed nut itu 37.000, kacang tanah itu hanya 38.000. Kalau dibandingkan ini semua produk-produk untuk protein ya, makanan lauk pauknya, sumber protein, dibandingkan dengan yang ini adalah ikan, ayam, daging, dan seafood. Kalau mau dibandingkan dengan data ini sebenarnya makanan plain based atau makanan vegan itu masih lebih terjangkau. Yang mahal itu adalah ketika kita harus mau mengkonsumsi makanan yang impor. Contoh ada kacang-kacangan yang impor, harus diimpor seperti walnuts atau kacang almond dan sebagainya. Bisa juga sih kita untuk mengkonsumsi akan produk itu, tapi yang paling bagus adalah makan berdasarkan di daerah yang kita punya, yang kita miliki terlebih dahulu gitu. Contoh kita kenapa sih harus banget untuk beli almond, padahal di kita itu ada yang hampir sama kandungannya, hampir sama bukan sama ya, hampir sama, yaitu kenari. Nah, kenari itu sebenarnya kandungannya hampir sama juga dengan almond. Kenapa kita harus itu? Ada kacang mede punya kita. Nah, yang menjadi mahal adalah ketika ada produk yang harus kita beli dari luar itu. Nggak apa-apa sih kita beli, tapi utamakan dulu hasil produk atau makanan yang ada di geografis sekitar kita. Menurut aku sih mungkin seperti itu ya. Iya. Makasih Pak. Terima kasih sama-sama Pak Gerson. Oke, terima kasih. Oke, baik. Ini ada beberapa tanggapan lagi. Sebetulnya alasan untuk menjalankan praktek vegan pada umumnya lebih ke alasan spiritual untuk membangun kemurnian fisik, emosi, dan spiritual. Seperti itu kah? Ya, kalau kita lihat di episode pertama ya, Sir, atau kedua mungkin. Pertama, alasan kenapa orang vegan itu ada 4 alasan pada umumnya. 4 alasan, bisa salah satu alasan atau bisa juga combine. Alasan pertama itu karena animals, karena dia mencintai hewan atau dia tidak ingin menyakiti hewan berdasarkan etik. Baru yang berikut adalah alasan karena kesehatan. Nah, karena dia pikir bahwa makanan produk hewan itu tidak sehat, jadi dia memilih untuk tidak mengkonsumsi hewan. Dia menjadi vegan. Jadi alasan kesehatan. Alasan yang ketiga adalah alasan environment atau karena lingkungan. Seperti yang tadi ya. Karena dampak dari hewan ini di dalam produksi makanan dan sebagainya itu sangat berdampak terhadap lingkungan, berkaitan dengan global warming dan sebagainya. Jadi dia memilih untuk menjadi vegan karena faktor lingkungan. Baru yang berikut adalah faktor spiritual. Orang menjadi vegan itu karena ada nilai spiritual yang
mungkin dia rasa berhubungan antara pola makan dan pola makan atau gaya hidup vegan dengan spiritual. Seperti itu. Kalau saya bisa share juga, sebenarnya SDA, kalau mungkin ada mayoritas di sini yang beragama Advent, kita itu menjadi vegetarian ataupun vegan itu berdasarkan 3 ini tadi, sebenarnya sudah mencakup. Jadi ada ekologikal, baru ada health karena alasan kesehatan, dan juga alasan spiritual. Jadi kalau pertanyaan tadi, salah satu alasan spiritual, ya saya bisa membenarkan itu. Iya, oke. Ya, oke. Terima kasih. Jadi nanti kalau saudara mau lihat tayangannya, bisa dilihat di page kami di eChurch. Ada tayangan seri yang pertama dari Bincang Vegan untuk lengkapnya. Ya. Oke, ini mungkin saya bisa share yang kalau ada yang nonton dari Seventh Day Adventist atau Advent, ini berdasarkan General Conference, kita direkomendasikan ya, bukan mengharuskan, tapi direkomendasikan, berarti kita bebas untuk memilih menerima rekomendasi ini atau enggak. Direkomendasikan untuk vegetarian total itu adalah vegan ataupun vegetarian lacto-ovo dan sebagainya. Itu dengan alasan ini, ada 3 alasan ya. Kesehatan, spiritual, dan ekologikal. Ekologikal ini berhubungan dengan lingkungan dan juga dengan hewan itu sendiri. Sebagai tambahan informasi saja. Oh, oke. Jadi mungkin bisa di-share ya, dia punya dokumen yang tadi. Bisa. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Kita ke pertanyaan selanjutnya ini yang sudah masuk di kolom chat. Ya, saya bacakan. Vegan ini baiknya dimasak atau makan mentah, khususnya sayur. Jadi ini bagaimana? Oke, jadi mungkin sudah ada juga beberapa narasumber mungkin sempat membahas tentang hal ini. Jadi tidak semua harus dimasak dan tidak semua harus di raw atau dimakan mentah. Jadi ada beberapa contoh seperti biji-bijian itu harus dimasak, dan ketika dimasak itu baru bagus. Jadi nggak selamanya vegan itu raw, dan dikatakan raw itu atau mentah kalau masih di bawah 40 derajat. Kalau misalnya kita contoh sayur kol atau sayur yang kita siram dengan air sekitar 40 derajat, kita makan itu masih dikatakan raw. Nah, kalau sayur pada dasarnya sebenarnya sayur bisa untuk di raw sih. Tergantung kita masing-masing. Tapi jangan lupa kalau di raw kendalanya adalah mungkin masih ada bakteri ataupun masih ada pestisida maksud saya, pestisida dan sebagainya. Nah, kalau ada beberapa trik untuk mengurangi, kalau trik untuk makan sayur raw itu bisa direndam terlebih dahulu, bisa dicuci terlebih dahulu baru direndam dengan cuka apel bisa dan garam selama 5-10 menit, baru dibilas lagi dan bisa dikonsumsi. Itu bisa menurunkan bisa membunuh bakteri beberapa dan juga bisa mengurangi akan residu pestisida yang ada. Mungkin itu sih kalau untuk raw. Oke. Ya, oke, terima kasih. Jadi tidak selamanya vegan itu harus mentah ya. Iya. Yang paling bagus sebenarnya di mix, ada yang dimasak juga. Ya. Iya. Karena ada juga beberapa contoh seperti tomat, ketika dia dimasak justru likopennya yang tinggi. Kalau tidak dimasak, kalau makan raw vitamin C-nya yang tinggi, likopennya nggak ada, seperti itu. Iya.
Jadi ada kadang kita makan tomat yang dimasak, ada kadang Ya, juga kita makan yang raw, yang mentah. Oke. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya ini, oke, mohon maaf, agak panjang ini, saya harus baca. Menjalankan veganisme bisa sangat murah dibandingkan pemakan binatang. Ada banyak buku tentang plant-based food yang beredar di dunia barat. Kalau diperlukan, saya bisa mengirimkan beberapa e-book. Oh, ini kabar baik ya. wow. Mungkin boleh dikirimkan ke kolom ini atau Terima dikirimkan kasih. kepada kami dari akun atas nama Ardi Kaptiningsih. Oke, terima kasih banyak. Ada sayuran yang sebaiknya dimakan setelah dimasak karena dinding selnya keras dan tidak bisa dicerna. Ya, Ada juga yang dimakan mentah seperti kemangi. Nah, ini. Tapi ada juga yang makan kemangi pakai ayam lalapan. Nah, itu enak juga itu. Oke. Ya, bagaimana? Mungkin boleh di-share ya di sini untuk kita bisa dapatkan bersama PDF-nya. Mungkin boleh respons dari yang memberikan dari Saudara Ardi. iya, wah, itu luar biasa sekali. Bisa menambah pengetahuan juga kita ya. Iya. Oke, silakan ditanggapi dari narasumber. Oh, untuk yang mana ini? Yang sudah ditanggapi. Menjalankan vegan bisa sangat murah. Oke. Oke, masih ada dari saudara-saudara yang mau untuk menanggapi? Tadi disebutkan tentang cuka. Takaran cuka apel berapa untuk merendam sayur? Oh, oke. Nah, wah, takaran pastinya saya lupa berapa. Soalnya saya langsung saja sih biasa by feeling aja untuk taruh. Tapi biasa kita bisa tergantung berapa banyaknya, berapa banding berapa. Tapi biasanya bisa dicoba dirasakan sedikit aja. Kalau memang udah agak pakat, ya udah lumayan gitu. Tapi untuk pastinya, kalau pengen tahu berapa banyak, mungkin saya nanti bisa diinfokan lagi. Soalnya sudah otodidak. Kalau mau pengen raw, cuman by feeling aja untuk taruh berapa banyaknya itu cuka apel sama garamnya. Iya. Jadi bisa dilihat konten-kontennya di YouTube Hop Channel. Iya. Untuk demo-demo masak yang dibuat oleh narasumber kita. Saya coba cari ya. Oke, sebelum closing statement yang akan dibawakan oleh narasumber, apakah masih ada tanggapan, pertanyaan, atau sharing tentang vegan? Saya lihat di sini ada beberapa orang juga yang sepertinya sudah mengambil keputusan menjalankan pola hidup vegan. Kalau ada sharing testimoni juga bisa kami berikan kesempatan. Oke, sepertinya sudah ya. Baik, untuk kesempatan yang selanjutnya ini kita akan ikuti closing statement dari narasumber kita untuk menutup acara pada malam hari ini. Dipersilakan. Oke, saya ingin membacakan lagi akan tulisan dari Ellen G. White ini, bahwa intinya jangan mencabut nyawa makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidup orang Kristen. Atau pada dasarnya kita sebenarnya tidak perlu untuk mencabut nyawa dari makhluk hidup seperti hewan ini ya, untuk kelangsungan hidup, kelangsungan makan kita, kelangsungan hidup untuk yang lainnya, itu sebenarnya tidak penting. Karena contoh kalau dari segi makanan,
nutrisi yang kita butuhkan dari hewan, semuanya itu sudah ada di tumbuhan gitu. Jadi kita tidak perlu memerlukan nutrisi dari hewan. Karena semua nutrisi yang kita butuhkan dari hewan itu sudah ada di tumbuhan, sudah ada tersedia. Yang intinya adalah kita harus bijaksana mengolah, minta hikmat pengetahuan dari surga. Karena pada dasarnya juga hewan yang seringkali kita makan itu sebenarnya mendapatkan nutrisi dari tumbuhan itu sendiri. Seperti sapi, kita makan sapi, mereka sebenarnya mendapatkan nutrisi. Sapi yang dibilang proteinnya bagus, sapi pun dapat protein kandungan dari mana? Dari rumput, dari tumbuhan. Tapi puji Tuhan kita nggak harus makan rumput untuk mendapatkan kalsium misalnya. Kita masih ada pilihan yang lain seperti brokoli, sayur-sayur yang hijau yang lain misalnya. Kambing mengandung iron yang tinggi atau zat besi yang tinggi. Atau biasa orang di kampung bilang, oh kalau kurang darah makan kambing. Enggak, kambing aja pun mendapatkan iron ataupun mendapatkan nutrisi itu dari tumbuhan. Jadi buat apa lagi kita mencabut nyawa makhluk hidup untuk kelangsungan hidup kita kalau di tumbuhan itu sudah Tuhan sediakan bagi kita, dan bahkan sudah diamarkan bagi kita apabila kita mengkonsumsi makanan dari hewani. Saya rasa itu saja sih yang bisa saya sampaikan saat ini. Iya, oke. Baik, terima kasih untuk Brother Deto yang sudah berbagi dengan kita. Dan untuk PDF katanya tadi e-booknya sementara dicari. Dan kalau nanti mau dikirimkan, dapat dikirimkan kepada WhatsApp kami. Nanti kami akan bagikan ke grup Eden Way News. Bagi saudara yang mau untuk mendapatkannya, silakan bergabung dengan grup Eden Way News. Oke. Kalau cuka apel akan mahal sekali, bisa pakai cuka biasa, misalnya 1 sendok makan untuk 1 liter air. Nah, ini ada petunjuk. Oh iya, mungkin itu bisa juga. Yang penting dibilas lagi bersih. Setelah direndam dibilas lagi bersih. Terima kasih tambahannya juga. Terima kasih. Baik, kita langsung dengan doa tutup. Nanti dibawakan oleh narasumber kita. Dipersilakan. Oke, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami baru saja sharing bersama, belajar bersama bagaimana melalui sejarah, melalui amaran yang Engkau telah berikan, melalui Ellen G. White. Luar biasa sekali ya Tuhan. Pada saat ini kami baru sadar bahwa betapa luar biasanya Engkau dalam kehidupan kami. Engkau tentunya menginginkan kami untuk hidup lebih sehat lagi, lebih bahagia lagi, tanpa akan membunuh atau mengorbankan hewan untuk kelangsungan hidup kami ya Tuhan. Yang kami butuhkan adalah kiranya Engkau dapat berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat akal budi dari surga, apabila kami mau merubah akan gaya hidup kami untuk lebih baik lagi berdasarkan anjuran ataupun rekomendasi yang Engkau telah berikan kepada kami. Memberkati ya Tuhan untuk semua pemirsa, semua jemaat, semua orang yang menyaksikan akan tayangan ini. Apabila mereka dalam keadaan sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Apabila mereka membutuhkan kekuatan, kiranya Engkau dapat berikan kekuatan dari surga ya Tuhan. Memberkati, curahkan berkat masing-masing kepada kami. Memberkati juga untuk Eden Way yang telah menjadi media digital untuk mengabarkan akan pekabaran ini ya Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.